Puji syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap umat Tuhan, kepada kita sekalian yang boleh bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Ramah. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat program Renungan Harian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita hari ini untuk beraktivitas dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang akan terus menolong kita dan menyertai kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Hari karunia Tuhan menjadi karunia Tuhan yang indah bagi kami hari ini. Kami bersiap-siap untuk beraktivitas, bekerja, menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Tetapi sebelumnya kami bermohon dan menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, kiranya bersama dengan kami menolong dan menyertai kami semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, banyak berkat-berkat, anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Sekalipun kami menikmatinya dalam berbagai macam keadaan. Ada yang menikmati dalam keadaan duka cita. Ada yang menikmati karunia dan pengasihan-Mu dalam keadaan yang sulit. Dan juga ada yang sedang terbaring karena sakit penyakit, karena lanjut usia dan lain sebagainya. Engkau tetap menguatkan dan menyertai kami. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Dan kiranya Tuhan berkenan menolong kami, menyertai kami, memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami sekalian. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-34, dengan perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Amin, firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya dalam bahasa Toraja, kamaloloan tongan. Dalam bahasa asing dikatakan the real truth. Sidang jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seorang ahli sejarah menceritakan
sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa itu bisa diceritakan dengan sedetail mungkin. Karena peristiwa itu benar-benar terjadi di masa yang lampau. Dan banyak peninggalan serta saksi mata bahwa pelaku sejarah yang bisa bercerita dan membuktikan bahwa kisah itu benar adanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita akan mengerti dan percaya jika seorang menceritakan sebuah kisah yang akan terjadi besok atau di masa yang akan datang? Nah, hal inilah yang dialami oleh Yesus ketika waktunya hampir tiba, yakni penderitaan yang akan dialaminya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-32, murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dari belakang merasa ketakutan. Kecemasan dan ketakutan itu didasari oleh pikiran bahwa ada bahaya yang akan mereka hadapi di Yerusalem. Mereka mulai gemetaran memikirkan hal itu. Mereka memikirkan keselamatan, bagaimana keselamatan diri mereka sendiri nantinya. Dan untuk ketiga kalinya, murid-murid Yesus, murid-muridnya, untuk ketiga kalinya, Yesus memberitahukan apa yang dialaminya kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Tetapi hari ketiga, tetapi hari yang ketiga, ia akan bangkit. Ayatnya yang ke-33 sampai dengan ke-34. Akan tetapi para murid sama sekali tidak mengerti tentang perkataan Yesus, bahwa mereka tidak tahu apa yang Yesus maksudkan. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Para murid tidak mengerti serta tidak mengetahui dengan pasti. Tetapi Yesus mengalami hal yang ia sampaikan. Kedatangannya ke dunia membuktikan kasih-Nya kepada manusia dan kematian dan kebangkitannya adalah kepastian bagi kita bahwa ia mengalahkan maut. Kita percaya dan kita hidup dengan kepercayaan itu. Amin. Firman Tuhan. Roh Kudus memberkati. Kita bersyukur dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu menjadi santapan kami pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan, meyakinkan kepada kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kebenaran sejati hanya Engkau-lah yang memiliki. Kebenaran yang sesungguhnya hanya Engkau-lah yang memiliki. Dan semua itu Engkau tuangkan lewat kasih-Mu dalam pengorbanan-Mu bagi umat manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Semoga menjadi kekuatan bagi kami, inspirasi untuk tetap semangat menjalani hidup ini yang tak luput diwarnai dengan kesulitan, kesedihan, kekecewaan, bahkan penderitaan. Yang terkadang membuat kami putus harap. Tetapi firman-Mu meneguhkan, memampukan menguatkan kami sekalian untuk tetap teguh di dalam iman menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan Engkau pula lah juga yang menguatkan, yang berduka,
yang bergumul karena berbagai macam persoalan kehidupan yang kami alami. Secara khusus bagi segenap umat-Mu di Jemaat Ramah, dan bahkan bagi seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Yang berduka cita, istri almarhum Pendeta Mika Pakan, bersama dengan Lingga anak kekasih dan adiknya. Kuatkan, hiburkan mereka. Yang terkulai lemah karena sakit penyakit, Bapak dan Ibu Albertus, dan seorang ponakan anak kekasih Muli, Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku bersama dengan Ibu Pendeta Oktavina Lago bersama dengan seorang ponakan, Bapak Samuel Kambuno yang sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Ceha Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Gabriela Nadine, Bapak Nyonya Rahel, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Simon Paluin, Bapak Ter Andilolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Petrus Baru, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Mathilda Timisela, Mathilda Timisela, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya Jes Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Serli Yelbua, Bapak Peter Tena, dan Nyonya Hermin Barang Ruse, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Tuhan kuatkan mereka menghadapi pergumulan mereka, dan jikalau Tuhan berkenan, anugerahkan kepada mereka kesembuhan. Itu harapan kami. Dan biar jugalah Tuhan menyertai rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, pelayanan kami, kehidupan persekutuan di Gereja Toraja Jemaat Ramah, kiranya berjalan dengan baik, iman kami semakin bertumbuh dengan baik. Agenda-agenda pelayanan hari ini dan minggu ini kiranya berjalan dengan baik. Akan juga menghadapi Kamis Putih, memaknai Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kebangkitan Yesus Kristus pada perayaan Paskah. Tuhan persiapkan dan kami boleh memaknai dengan baik. Rencana juga peneguhan pendeta pada tanggal 4 April kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya dalam tuntunan-Mu, semuanya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami hari ini dalam aktivitas, usaha, pekerjaan, dan semua agenda-agenda yang kami mau lakukan. Tuhan sertai kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara kami Engkau jaga. Pakai juga pemerintah untuk memerintah dengan baik, aparat keamanan, kepolisian, tentara nasional Indonesia. Tuhan perlengkapi juga mereka dengan baik. Jaga mereka, jaga keluarga mereka. Situasi Kamtipmas di kota kami, di lingkungan kami kiranya selalu aman, nyaman, dan hidup tentram dalam kasih dan penyertaan-Mu. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sampai jumpa.